Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Rizky Munzaki, mahasiswa YN Metro. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang mana ini merupakan tugas ujian akhir semester di semester 6 yang diampu oleh Ibu Hermanita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bab, yaitu yang pertama tentang sistem informasi pemasaran. Nah, di sini telah dijelaskan informasi pemasaran, yaitu setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polis dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Kemudian, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polis dan strategi yang baik, seorang pemimpin perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Maka, informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan, penyampaiannya tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan, dan disampaikan tepat pada tempat atau tujuannya, yaitu orang atau pemimpin yang membutuhkannya. Kemudian, informasi yang lengkap adalah informasinya menyeluruh sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak ada yang kurang. Jadi ketika kita nantinya itu diamanahkan sebagai penyampai informasi ataupun reporter sebagai perekam pembicaraan ataupun perekam berita. Nah, kita ketika nanti menyampaikan sebuah informasi, kita jangan menyampaikan dengan terpatah-patah ataupun tidak lengkap dalam penyampaian. Nanti dikhawatirkan miskomunikasi dan tidak pahamnya berkaitan tentang informasi yang telah beredar seperti itu. Nah, kemudian arti dan peran informasi pemasaran. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam informasi tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau telah terjadi. Nah, di sini informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data dan atau fakta maupun hasil analisis pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikan mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Adapun manajer pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam mengambil keputusan dan masalah ini akan tetap selalu ada. Jadi itu tadi, ketika kita diamanahkan dalam menyampaikan sebuah informasi, maka hal itu harus kita sampaikan dengan utuh. Kita dapatnya apa, kita berikan yang telah kita dapatkan tersebut. Nah, ruang lingkup informasi, yaitu pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pimpinannya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertamanya, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Kemudian informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. Keluhan dari para pimpinan tentang informasi. 1. Terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat, macam atau jenisnya. Tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. Nah, demikian ini tadi materi kaitan tentang informasi pemasaran, dan kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian pemasaran. Nah, kegiatan pengendalian pemasaran yaitu mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil
pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik pada penyusun rencana pemasaran berikutnya. Selanjutnya yaitu berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Kemudian pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Kemudian di samping sini ini perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan. Agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan pengendalian. Ruang lingkup pengendalian pemasaran, yaitu seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran. Ketiga, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk menganalisis informasi dalam rangka menilai, mengecek, dan memonitor hasil prestasi yang telah dicapai, yang sering disebut sebagai pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran dilakukan terhadap volume penjualan, usaha atau kegiatan pemasaran, efisiensi dan rentabilitas pemasaran. Jadi maksudnya di sini tanggapan saya yaitu pengendalian pemasaran yaitu pembatasan ataupun memanajemen pengeluaran dalam banyaknya barang yang akan dijual dan juga terkait dengan kegiatannya. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu audit pemasaran. Nah, kita rinci saja. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Nah, 5 jenis audit yaitu audit keuangan, yang kedua audit keuangan di sini kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu mengenai meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi. Apa sih segmentasi? Nah, di sini dijelaskan bahwa segmentasi yang baik harus mudah dipahami, memiliki cukup segmen relevan dengan tujuan segmentasi dan memberikan cukup informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, ini merupakan dari pendapat tokoh Levy. Selanjutnya, menurut Kotter, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis atau gaya hidup, dan perilaku. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.